Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Balai Arkeologi DIY yang telah mengundang saya, yang bukan apa-apa ini untuk berbagi di sini sama teman-teman yang lain. Terima kasih juga untuk IAI Komisariat Jateng DIY, dan semoga apa yang akan saya bagikan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman yang suka berjuang. Kebetulan saya bersama beberapa teman sudah hampir sekitar 5 tahunan ini belajar bareng, berbagi bareng tentang apa itu Jawa Kuna, bagaimana itu membaca, bagaimana itu menulis. Karena beberapa teman bilang, Nek, kalau bisa membaca tetapi tidak bisa menulis, itu kok ye, tetapi bisa menulis tidak bisa membaca, itu namanya bingung. Karena kalau kita bisa menulis, paling tidak kita harus bisa mengeja. Nah, kalau kita bisa menulis tapi nggak bisa membaca, itu namanya bingung. Oke, tanpa berpanjang lebar, ini ada Bapak Guru di Magetan. Selamat pagi. Ada teman-teman, ada para pegawan di Malang, ada, saya merasa ujian mendadak hari ini. Baik, saya berbagi dulu di sini. Maaf ya Bu Mimi, tadi kayaknya Bu Mimi belum berbagi tentang bagaimana cara untuk mendokumentasikan prasasti. Jadi saya akan mencoba sedikit berbagi di sini tentang cara-cara yang pernah dilakukan, akan dilakukan, ataupun mungkin teman-teman bisa lakukan juga ketika teman-teman dolan, belusuan, atau apapun namanya, dan menemukan batu bertulis atau apapun yang bertulis. kita screenshotin. Bagaimana? Apakah sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke. Saya nulis rangkuman materi ini, kalau pertanyaan-pertanyaan nih tulis. Nenggur. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit berbagi tentang ketika tadi Bu Mimi sudah bercerita bahwa prasasti itu urutannya ada sekitar 8 atau 9 urutan, mulai dari Manggala sampai ke Citraleka, kemudian bagaimana oleh Sosbud Hankam katakanlah itu bisa terungkap dari sebuah prasasti. Tetapi seringkali kita tidak ingat bahwa kita semua bisa membaca semuanya itu ketika kita telah memiliki salinannya. Entah itu ketika kita membaca langsung di tempat, ataupun ketika kita mencoba untuk memotret atau apapun istilahnya, mendokumentasikan prasasti itu sehingga bisa dikaji di lain tempat. Nah, saya akan mencoba berbagi di sini sebelum nanti berpindah ke baca tulis aksara Jawa Kuna, bahwa selama ini ada beberapa cara untuk pendokumentasian prasasti. Salah satunya adalah dengan absklat. Nah, ini absklat dengan kalau kita dulu pernah bermain membuat topeng atau membuat sesuatu dari kertas yang dibasahi, kemudian kita tempelkan di topeng itu. Setelah kertas itu kering, kemudian akan ada cetakan dari topeng itu. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang dilakukan. Jadi kertas, kalau kami dulu menggunakannya istilahnya kertas telo. Saya nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa ya, kertas telo. Nah,
Di sini kertas itu kita tempelkan pada batu prasasti dan dengan alat yang relatif lunak kayak sikat gigi atau apa, kita apa ya, jojo itu apa bahasa Indonesia? Kita pukul-pukulkan sehingga bekas-bekas pahatan atau pahatan-pahatan yang ada di dalam prasasti itu bisa masuk ke kertas. Nah, ketika kertas ini kering, kemudian akan terlihat seperti ini. Tetapi cetakannya adalah cetakan negatif. Jadi ketika kita membaca hasil cetakan dari abstrak itu, kita harus membacanya melalui kaca karena hasilnya adalah cetakan yang terbaru. Kemudian ini adalah rubbing. Rubbing itu kalau kita pernah bermain dulu waktu kecil, bermain apa ya, duit-duitan atau apa, nah caranya hampir sama dengan itu. Jadi kertas yang ada diletakkan di lempeng, atas lempeng prasasti, kemudian kita gosok-gosok dengan pensil lah gampangannya. Pensilnya harus paling tidak 4B atau 2B yang relatif kadar arangnya tinggi, sehingga nanti akan terlihat bekas arsiran di sini untuk membedakan apakah arsiran itu bisa terbaca atau tidak. Kemudian, nah ini cara yang lain adalah dengan faksimil. Ini tolong abaikan yang ada di sini ya. Ini cuma pencitraan saja. Nah, dengan faksimil kita mencoba untuk menulis langsung guratan-guratan huruf yang ada di dalam prasasti batu terutama, sehingga kita bisa mengkajinya lebih lanjut di tempat yang lain. Karena seringkali prasasti batu yang masih in situ itu terletak nun jauh di atas gunung, di dalam hutan atau apa, sehingga agak menyulitkan kita untuk setiap kali berkunjung ke sana. Nah, contoh di sini ini adalah hasil karya Pak Karto dahulu, merupakan hasil faksimil dari prasasti batu Sampai. Ini saya ambil dari replika dari tulisan Pak Karto yang ada di Berkala Arkeologi tahun 94. Nah, kemudian ada cara baru yang ya kebetulan sedang saya kembangkan, itu adalah menggunakan media foto untuk membuat foto prasasti itu menjadi 3 dimensi. Jadi dari situ kita bisa membuat sebuah bidang datar menjadi sebuah 3 dimensi, dan dari situ kita bisa edit kembali atau kita rekonstruksi kembali beberapa batuan yang relatif aus. Nah, ini semoga saya bisa segera untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian sebentar, saya lompat dahulu. Oh ya, tadi yang saya ceritakan tentang apa yang ada yang saya gunakan sebagai media 3 dimensi tadi adalah contoh temuan prasasti yang ada di Liangan. Saya tidak tahu apakah teman-teman dari Balar sudah mengetahui hal ini, tetapi ketika awal tahun ini saya tulen ke sana, ternyata saya menemukan ada sekitar 10 atau 13 pahatan-pahatan tipis yang ada di Liangan. Nah, semoga ini nanti teman-teman bisa mengungkap lebih jauh apakah bunyinya huruf-huruf itu. Karena beberapa yang sempat saya baca itu ada yang berbunyi patapan, ada yang berbunyi macam-macam.
ketika saya dan teman-teman bulan ke sana dan diminta untuk membaca ini secara iseng sih saya bilang, oh itu adalah apa namanya kios makan orang-orang Jawa kuno karena namanya lumayan. Tapi jangan percaya, ini hanya sekedar apa yang ingin saya gojekkan. Kemudian kita masuk ke ranah bagaimana kita akan belajar membaca. Nah, di sini seperti tadi telah disinggung oleh Bu Mimi di awal bahwa huruf Jawa kuna itu dengan perkembangannya secara garis besar ada dua standar. Saya bilang gampang itu ada dua standar. Jadi standar sebelum kepindahan Kerajaan Medang ke timur itu biasanya bentuk-bentuk hurufnya itu relatif bulat dan relatif gampang dibaca. Sementara ketika sudah berpindah ke timur, ini bentuknya menjadi lebih bergoyang-goyang atau lebih bervariasi, terutama di bagian depannya. Nah, beberapa teman-teman baik di Tantular maupun di BPK ketika kami sedang berlatih bersama untuk membaca, selalu mencoba untuk menghindari tulisan-tulisan yang ada di masa Singosari atau Majapahit atau Kediri Singosari Majapahit karena kata mereka angel. Tapi ya bagaimanapun tetap kita harus lakukan itu. Nah, dari tabel tadi saya tidak tahu, semoga Bapak Ibu yang ada di banyak tempat sudah mencoba untuk mengunduh apa yang tadi telah dibagikan oleh teman-teman dari Balai Arkeologi, sehingga bisa membandingkan bagaimana cara-cara pengucapan. Ini hanya rekonstruksi secara teori dengan berdasar apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Bali yang relatif masih memegang masih memegang teguh budaya Mangitung dengan bahasa-bahasa Jawa kuna. Jadi seperti huruf ta, ka, da, dana itu adalah huruf-huruf dental. Jadi pengucapannya bagaimana ujung lidah itu ada di belakang gigi. Nah, terus terang saya tidak bisa mengajarkannya secara langsung karena lidah kita berbeda. Jadi cobalah dengan lidah masing-masing. Mencoba untuk mengucapkannya tata dadana, dan itu nanti akan berbeda dengan pengucapan tata dadana. Paling gampang, saya beberapa kali berbagi ini, paling gampang adalah mencoba untuk meletakkan tangan, salah satu tangan, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya tercekik nanti di ujung leher, dan kita mencoba mengucapkan tata dadana dan mencoba mengucapkan tata dadana. Harusnya kalau pengucapannya itu benar, akan ada perbedaan di di tenggorokan kita. Nah, itu Mas Indro dari Ponorogo sudah mencoba meletakkan tangan. Jangan keras-keras ya Mas, nanti tercekik. Nah, ini tentang pengucapannya. Pengucapan aksara kantya atau velar. Ka, ha, ga, ga, nga. Itu
lidah berada di berada di ujung paling belakang dari rongga mulut. Kemudian aksara palatal atau talawya itu ujung lidah ada menyentuh langit-langit mulut. Kemudian aksara murdaya atau cerebral. Kemudian ini aksara murdaya. Kemudian ada danta atau dental, kemudian ostia, labial. Jadi pa, ha, ba, ba, ma akan berbeda pengucapan dengan aksara dental tadi, tata, dadana. Kemudian ada aksara silibia atau interdental. Ini pengucapannya di sini ada ca, la, ya, ha. Mungkin nanti bisa dicoba sendiri ya. Kemudian saya masuk ke tabel huruf tadi. Di tabel huruf tadi ada tabel huruf yang menyebutkan ligatur. Ligatur adalah huruf tertulis yang merupakan gabungan dua huruf atau lebih. Tadi sudah disinggung Bu Mimi, ya gampangannya pasangan lah, gitu aja. Kemudian di dalam tabel itu kita bagi menjadi 5 bagian. Ada aksara vokal, aksara konsonan, aksara simbol, angka, dan tanda baca. Nah, untuk aksara vokal, sebelum sampai ke aksara vokal, saya tidak tahu, semoga secara ilmiah benar, tetapi saya sering berbagi bahwa di dalam aksara-aksara Jawa Kuna ada konsonan yang ada di sana adalah konsonan hidup, bukan konsonan mati seperti konsonan aksara Latin. Seperti banyak orang bilang, wong Jawa ini matine nek dipangku. Nah, sama seperti juga aksaranya. Ketika aksara-aksara konsonan itu yang bisa diucapkan dengan baik karena merupakan aksara hidup, ketika dipangku dia menjadi mati. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkan seperti ini misalnya L. Ini apa ini? L, D, T, R. Nah, kalau di dalam konsonan, kalau di dalam konsonan kita menyebutnya ada pa, ba, ma, itu kan adalah hidup. Nanti akan kita lebih banyak lagi ulas. Nah, di sini saya akan bercerita dulu tentang aksara vokal. Di dalam Jawa Kuna ada 16 aksara vokal dari A sampai E. Terbagi menjadi A pendek dan A panjang. Bagaimana pengucapan A pendek dan A panjang? Paling gampang adalah ketika kita mengucapkan amin dan amin itu akan berbeda. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang biasa membaca aksara-aksara dari Arab, itu pasti akan lebih mudah membedakan aksara pendek dan aksara panjang. Nah, di dalam Jawa Kuna ada pula itu aksara pendek dan aksara panjang. Ini adalah bentuk Latinnya, sementara yang di sebelahnya adalah bentuk Jawa Kunanya. Sementara di sini ligatur. Maksudnya tabel di situ, misalnya ini huruf K
bergabung dengan huruf A, maka huruf ini dibaca sebagai K. Tetapi misalnya huruf konsonan K di sini bergabung dengan huruf I, akan menjadi terbaca I dengan ada sandangan wulu di sini. Demikian seterusnya. Istilahnya masih sama seperti Jawa Bali. Ada wulu, ada suku, ada cakra, ada pepet, ada taling, ada tarung, dan segalanya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau tidak bisa dipahami ya kita berdiskusi nanti. Nah, seperti ini adalah huruf K, kemudian ada ulu di sini yang kemudian terbaca sebagai I. Contoh yang lain, ini huruf pang di sini, ada tambahan ulu di sini, terbaca sebagai U. Contoh yang lain, nah, ini aksara saya ambil langsung dari prasasti. Ada huruf ada huruf B di sini, H di sini, BHI, dan ada ulu di sini sehingga terbaca sebagai I. Semoga jelas. Ya, paling tidak untuk sementara dilep sajalah. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kemudian seperti tadi saya singgung, ada 33 konsonan hidup di dalam Jawa Kuna, dari K sampai H. Nah, ini akan lebih gampang apabila nanti pada tabel yang telah Bapak Ibu unduh itu diberi, sebentar, ada ambulan lewat. Oke. Karena rumah saya menuju ke arah rumah sakit, jadi banyak sekali ambulan lewat di depan rumah. Sampai mana tadi? Nah, di sini tabel yang Bapak Ibu unduh itu akan lebih baik apabila di sebelahnya diberi nomor. Jadi seperti tadi aksara vokal ada 16, itu juga lebih baik diberi angka, diberi nomor dari nomor 1 sampai 16. Demikian juga untuk aksara konsonan di sini diberi nomor dari 1 sampai 33. Jadi nantinya misalnya nanti kita akan berdiskusi, frekuensi kita akan sama. Yang disebutkan itu yang mana? Karena seperti tadi saya bilang ada ta di sini dan ada ta juga di sini yang penyebutannya berbeda. Oke, contoh penulisannya. Nah, misalnya ini ada huruf K di sini dan ada huruf sa di sini. Terbaca atau alih aksaranya sebaiknya menjadi seperti ini. Kemudian contoh yang lain, nah ini ada huruf K di sini juga, dan ada huruf sesuatu di sini. Kita bisa lihat, bisa bandingkan bahwa bentuk hurufnya sudah berbeda, meskipun ini sama-sama terbaca K. Ini terbaca apa? Nah, ini masalah ketika mengajar secara daring adalah kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Jadi ya wis nggak apa-apa lah, dihalang lah. Nah, ini adalah huruf K dan ini adalah huruf Na.
Huruf N-nya di mana? Mana ya? Tata dadana A. Ini. Huruf N di sini. Ini nanti bisa Bapak Ibu lihat perbedaan antara pasangan N di sini di masa kawis standar dengan pasangan yang ada di tabel masa Majapahit. Nanti akan terlihat. Nah, ini saya ambil juga dari sebuah prasasti dari masa Majapahit. Ini sedikit lebih rumit karena ada 1, 2, dan 3 aksara yang digabung menjadi 1. Ini kemudian sebaiknya dibaca sebagai Sri panjang. Huruf Sa di sini karena di Jawa Kuna itu ada 3 huruf Sa. Kita harus berhati-hati untuk mengalih aksarakannya karena ketika kita mencoba sedikit salah untuk mengalih aksarakannya, kita nanti akan kebingungan sendiri ketika kita mencari artinya di dalam kamus. Dan juga aksara-aksara panjang ini juga harus kita perhatikan. Ini adalah bentuk I panjang. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan dengan bentuk I biasa yang ada di tabel. Kemudian ada aksara simbol. Di dalam Jawa Kuna itu ada beberapa aksara simbol, yaitu anuswara. Anuswara itu bentuk bentuk sengau atau kang apa ya istilahnya ya. Ya itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kemudian ada wisarga. Wisarga itu adalah bentuk tambahan H di belakang. Kemudian ada wirama. Wirama itu paten atau pangkon. Kemudian ada candrabindu di sini. Simbol candrabindu ini tidak terdapat di semua prasasti karena biasanya simbol-simbol candrabindu ini digunakan dalam kaitannya untuk pemujaan, misalnya Om, Am, dan lain-lain. Nah, ini misalnya ini terbaca sebagai Kang, tetapi harus diingat bahwa penulisan Kang di sini adalah N dengan bentuk seperti ini. N dengan N dengan pancing di kaki belakangnya. Kemudian ini dibaca dengan K. K di sini dengan H yang bertitik bawah karena biasanya prasasti itu tertulis secara terus tanpa ada spasi. Jadi ketika kita nanti mengalih aksarakannya, kita harus pandai-pandai juga untuk memecah-mecah atau memotong-motong kata per kata. Sehingga ketika ada huruf H, kita harus membedakan apakah H itu sebagai wisarga atau H itu sebagai konsonan. Kemudian ada wirama, tadi sudah saya singgung di depan. Nah, ini membuat konsonan hidup yang ada di Jawa Kuna itu menjadi konsonan mati. Saya tidak tahu ini terbaca ep, k, atau apa. Tapi ya intinya ada pembunuhan di sini. Nah, di sini kita berlanjut kepada angka. Kenapa kita perlu belajar tentang angka? Karena berdasar pengalaman teman-teman yang sering berusuhan, terutama teman-teman di daerah Jawa Timur, dan kemudian baik itu mengunggahnya di dalam chat group ataupun postingan di media sosial, akan banyak sekali ditemukan batu-batu bertulis yang bertuliskan angka.
Nah, di sini ada tabel angka. Perlu dipahami bahwa ini hanya sebagai apa ya namanya, panduan. Nanti jangan sampai ketika sampai di lapangan sudah membawa tabel, tapi ketika membaca angka masih tetap belum terbaca dan menyalahkan tabelnya. Ya enggak apa-apa sih mekanisme pembelaan diri, tetapi di sisi yang lain bahwa masing-masing pemahat itu mempunyai gaya pahat atau gaya tangan yang berbeda-beda. Contoh paling gampangnya adalah ketika kita masing-masing yang ada di sini menuliskan sebuah kata Jawa kuna misalnya. Misalnya di sini ada sekitar 40-an peserta, nanti akan ada 40 gaya tulisan yang terbaca Jawa, yang masing-masing mempunyai dasar yang relatif adalah sama. Demikian juga ketika kita masing-masing menuliskan angka. Ada yang angka 8 itu mulai dari tengah, kemudian ada yang dari atas, kemudian ke atas lagi, dan seterusnya. Nah, itu adalah gaya tulis masing-masing kita yang ketika masa lalu itu juga menjadi gaya tulis masing-masing penulis prasasti atau yang disebut tadi Bu Mimi di depan telah menyinggung sebagai citralekha. Kemudian di sini ada tanda baca, ada tanda baca awal, ada adep, ada tanda titik, ada koma, dan yang lain-lain. Nah, contohnya ini. Tulisan ini saya ambil dan saya pertebal dari prasasti Mantiase. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Bagaimana cara pembacaannya atau cara penulisannya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana ini terbaca? Nah, Bapak Ibu bisa mencoba untuk mencocokkannya di dalam tabel, terutama di tabel KW standar. Dan kalau benar pencocokannya, itu akan terbaca Jaista. Nah, di sini kenapa tadi di awal saya meminta Bapak Ibu untuk memberi nomor di masing-masing bagian depan konsonan maupun vokal, agar nanti ketika kita berdiskusi kita bisa menyamakan frekuensi kita melihat yang mana. Seperti ini, huruf J di sini itu di dalam tabel adalah huruf yang bernomor 8. Tabel konsonan nomor 8. Kemudian huruf I itu adalah tabel vokal nomor 12. Kemudian ada huruf ya di sini. Ya di sini karena merupakan ligatur atau pasangan, jadi tertulis seperti ini. Itu adalah ya nomor 26. Kemudian ada aksara sang. Nanti coba dibedakan sya, sang, dan sang biasa. Seperti tadi dengan mencoba untuk meletakkan salah satu tangan di pangkal leher. Nanti akan sangat berbeda pengucapan sa, sya, dan sa. Ini adalah sa nomor 31 yang dipasangkan dengan sa nomor 11. Sehingga terbaca menjadi Jesta. Jesta adalah nama salah satu bulan di dalam kalender. Nah, sekarang monggo Mas
masing-masing dari Bapak Ibu menulis nama masing-masing dengan dengan aksara Jawa Kuna. Nanti ketika tiba saatnya untuk berbagi atau Mbak Agni memberi kesempatan untuk berdiskusi, mungkin bisa diperlihatkan masing-masing hasil dari penulisannya. Tetapi perlu diingat bahwa nama-nama yang mengandung huruf F, I, V, X, dan Z itu tidak akan bisa ditemukan di dalam aksara Jawa Kuna, karena aksara Jawa Kuna dasarnya adalah, tadi sudah disinggung Mbak Mimi di depan, adalah aksara Palawa yang berbahasa Sanskerta. Di dalam aksara Jawa Kuna tidak ada aksara rekan seperti yang ada di Jawa Baru untuk menulis huruf-huruf dari serapan Latin maupun Arab. Jadi ya tanpa mengurangi rasa hormat untuk nama-nama yang ada di sini yang mengandung huruf-huruf kelima huruf ini, ya mohon maaf untuk diisikan sepengucapan. Nah, kembali ke bagaimana tata cara penulisan, seperti tata cara penulisan Jawa Baru, tata cara penulisan Jawa Kuna adalah manut swara, bukan manut Latin. Maksudnya manut swara adalah ketika kita menulis duit, museum, apalagi ya, ya itulah salah satu contohnya, salah dua contohnya. Kita bukan menulisnya dengan do it, tetapi dengan do with. Ada huruf B di sana yang harus muncul dalam aksara. Seperti penulisan museum itu bukan museum, tetapi museum pakai i. Semoga jelas. Kalau tidak jelas ya jelek aja dulu. Nanti bisa kita diskusikan. Nah, ini adalah contoh bagaimana angka paling tidak yang ada di dalam prasasti. Ini saya ambil dari salah satu prasasti logam dari masa Majapahit. Angka ini sebaiknya terbaca sebagai 1, 2, 1, 8. Kemudian ini ada angka juga dari batu. Kalau tidak benar, ini sekarang ada di museum, ada di Pusat Informasi Majapahit di Mojokerto. Ini harusnya terbaca bukan 371 ya, tetapi 1332. Kemudian ini juga angka, bentuknya bisa dilihat bahwa ada perbedaan, tetapi ini juga masih Jawa Kuna dan terbaca 1, 2, 8, 2. Nah, kita bisa bedakan angka 8 di sini dan angka 8 di sini. Nah, itulah asiknya bagaimana kita membaca prasasti, karena seringkali satu buah prasasti itu menjadi udur-uduran itu bahasa Indonesia. Menjadi perdebatan 2, 3, 4 orang yang membaca secara bersama. Ya, tidak apa-apa sih. Nah, ini adalah salah satu bentuk huruf yang ada di Lausan Law. Tadi di depan Mbak Mimi, Bu Mimi telah memberikan contoh huruf yang ada, pahatan huruf yang ada di Lausan Law. Ini adalah contoh yang lain. Ini terbaca sebagai Dharma, Sri, Ma, kamera nih. Raja.
Nah, di sini karena ada tanda seperti ini, maka dalam alih aksara kita harus meletakkan aksara A panjang di dalamnya. Di sini juga ada A panjang di dalam tulisan ini. Nah, ini juga adalah contoh yang lain dari tulisan yang ada di Plausan Law. Ini sebaiknya terbaca sebagai A, No, Mo, Da. Nah, bentuk perbedaan U di sini dengan U yang lain, meskipun masih sama-sama dari Plausan Law, itu pernah didiskusikan oleh salah satu teman yang beberapa saat yang lalu fresh graduate dari suatu universitas. Nah, ini batu prasasti yang lain, seperti tadi telah disampaikan di depan oleh Bu Mimi. Di sini terbaca Anumoda Sang Tasbang Manja. Ini ada bentuk yang lain. Ketika tadi bentuknya relatif cerah, relatif jelas, terpahat dengan baik. Di sini sudah mulai agak samar-samar. Nah, di sini sudah mulai apa ya istilahnya, agak sedikit menyalahkan tabel. Kok tabelnya ora podo? Biasanya seperti itu teman-teman, baik di Tantular maupun di Magelang. Ini sebaiknya terbaca sebagai tinulusakan de rakai guru. Di sini sebetulnya masih ada pahatan yang lain, tetapi karena memang hanya ada di sini, jadi alih aksaranya pun juga hanya terbaca sampai di sini. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana ya sedikit berbangga, bagaimana bahwa para epigraf itu adalah orang-orang yang apa adanya. Kalau hanya terbaca sekian, ya wis, jangan ditambahi. Kalau dikurangi sih mungkin, karena dengan mekanisme pembelaan diri ini tidak terbaca, ya tidak apa-apa, tetapi jangan sampai ditambahi. Nah, ini adalah prasasti lain yang pecah. Ini ditemukan beberapa saat yang lalu. Namanya prasasti Larok atau prasasti Sri Ranapati, karena di sini terbaca nama Sri Ranapati, dan dari tahun 709 Syaka, relatif sangat tua. Kemudian ini ada bentuk lain, pahatan batu lain dari prasasti Pohrinting atau prasasti Gladahan. Bagaimana alih aksaranya nanti teman-teman bisa menyimak tulisan yang ada di OYO nomor 40. Kemudian, nah ini sudah mulai agak ruwet. Ini adalah gaya pahat masa Majapahit. Akan sangat berbeda dengan seperti yang tadi dicontohkan di awal prasasti prasasti di awal oleh Bu Mimi tadi di awal, yang dari masa-masa Kayuwangi atau Balitung. Sementara ini adalah masa-masa Majapahit. Di sini ya mohon dipercaya saja ada tulisan Surabaya di sini. Dan beberapa saat yang lalu teman-teman ayel-ayelan tentang bagaimana Surabaya. Ini adalah bentuk huruf dari prasasti Warunggahan. Masih dari masa Majapahit, tetapi sedikit berbeda masa.
Ini dari tahun 1227 Syaka yang ketika terbaca berbunyi kita tang prasasti hilang rikalaning bumi kampa. Prasasti itu hilang ketika terjadi gempa bumi. Nah, dari pembacaan-pembacaan seperti ini, maka bisa kita simpulkan seperti tadi apa yang disinggung Bu Mimi di awal, bahwa prasasti sangat-sangat berisi banyak informasi dari dipolek sosbud masyarakat masa itu. Ini adalah bentuk dari pahatan prasasti Bungur. Nanti kita coba baca. Ini setelah sedikit saya bersihkan dan terbaca ini. Di sini ada angka tahun. Betul. Nah, itu saja Dosen komunitas. mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Agni. Semoga berkenan. Nanti kita bisa diskusikan lebih banyak bagaimana pembacaannya atau bagaimana hasil penulisan teman-teman tentang nama masing-masing. Tapi mohon maaf Pak Guru yang di Magetan, nama Peri itu agak sulit untuk ditulis dalam aksara Jawa Tuna. Nah, itu diraih. Oke.